Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada. Baik, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat CPL. Pada kesempatan kali ini saya enggak berbagi link latihan ya. Namun pada kesempatan ini saya coba untuk berbagi informasi terkait dengan pembuatan makalah ya, makalah untuk salah satu persyaratan mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten atau kota, yaitu ya teman-teman semuanya ya. Karena ada beberapa permintaan pula yang disampaikan secara pribadi ya, untuk coba dong Bang dibahas mengenai cara pembuatan makalahnya ataupun gimana dong clue-nya ya terkait dengan makalah itu. Mengingat makalah ini juga sangat penting bagi rekan-rekan yang mendaftarkan sebagai calon anggota Bawaslu kabupaten atau kota ya. Karena dari makalah ini ya menggambarkan diri kita seperti itu. Diri kita ini sebagai apa ya, kemudian pandai dalam menulis tidak, atau dan lain sebagainya lah. Bahkan di situ di makalah itu dituangkan mengenai visi misi kita nanti ke depan ketika memang kita terpilih ataupun rencana kita ataupun strategi kita mengenai visi misinya ya. Visi misi adalah strategi untuk kita tawarkan ke mana ya, ke tim seleksi dan ke pimpinan kita, yaitu di tingkat provinsi tentunya. Karena nanti yang mengambil pleno itu kan di tingkat provinsi ya. Oke, teman-teman semuanya, setidaknya ini adalah cover. Memang dalam pembuatan makalah ini, secara kita lihat di pedoman ya, bahwa nggak ada persyaratan ataupun klasifikasi baku ya. Misalkan marginnya harus sekian, kemudian covernya harus sekian, itu saya rasa nggak menemukan demikian ya. Melainkan hanya ada mengenai size ya kan, kemudian jenis fontnya, itu saja. Oke, saya coba buat makalahnya itu seperti ini nih ya sahabat-sahabat sekalian. Dimana dalam cover itu saya tuliskan itu mengenai makalah personal ya. Kenapa di sini ada footnote 1? Saya coba di sini untuk memberikan keterangan mengenai yang ada di pedoman itu ya sahabat-sahabat ya. Dimana makalah ini itu harus dibikin bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian spasinya itu adalah 1,5, jenis fontnya itu ada Calibri ya, dan size-nya itu ada 12. Itu ya mengapa tadi ada footnote. Kalau nanti sahabat-sahabat bikin nggak usah kasih footnote lagi ya, nggak usah, langsung aja makalah personal, kemudian tuliskan bisa bakal calon maupun bisa langsung calon anggota Bawaslu kabupaten mana ya, kabupaten ya manalah gitu, atau kota ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian cantumkan nomor pendaftaran sahabat-sahabat sekalian ya. Nomor pendaftaran berapa ya, misalkan 0023 garis miring CAB kakak ya, calon anggota Bawaslu kabupaten kota strip ya, itu kalau nggak salah provinsi, kemudian titik itu nama kabupaten atau kota, dan garis miring tahun 2023. Dan disertakan pula itu nama kita siapa. Kalau saya kan Ahmad Carto ya, jadi saya cantumkan nama saya di sebagai cover itu Ahmad Carto seperti itu. Oke, kita selesai membahas cover, kemudian kita lanjut ke bagian pertama teman-teman ya, sahabat-sahabat sekalian. Dimana dalam bagian pertama itu dalam bagian pertama ini intinya gini, kita itu hanya perlu untuk menjawab apa yang ada di pedoman itu ya.
Saya coba dalam bagian pertama ini mengenai lebih ke deskripsi diri ya. Dalam bagian pertama, kemudian poin 1 angka 1 ya, itu deskripsikan secara singkat tentang riwayat hidup Anda ya. Maka clue-nya itu saya coba ini di strip ini clue ataupun saran ya, sifatnya saran dari saya yang strip itu. Nah, ceritakan diri kita minimalnya itu nama orang tua, ya, asal daerah, jenjang pendidikan, istri atau suami, ya, dan anak bagi yang sudah menikah dan punya anak tentunya, ya, sampai dengan kondisi saat ini, ya, dari cerita kecil, ya kan, orang tua dan apa sampai dengan kondisi saat ini. Namun itu dibikin ringkas saja, nggak usah panjang, ya kan. Ini contohnya ya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Nama saya Ahmad Carto ya, dilahirkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ya, di kabupaten mana, provinsi apa. Dari pasangan suami istri yang bernama ayah saya Nursia dan almarhum ibu saya bernama Dasmi ya. Tempat dan tanggal ini menjelaskan terkait dengan menikah ya. Tempat tepat pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa saya menikah dengan seorang wanita bernama Eza Askia, ya kan. Kemudian saya menempuh pendidikan dasar dari sekolah dasar sampai dengan SMA itu di kabupaten mana, ya. Kemudian saya juga bercerita mengenai menurut teman-teman dan guru di sekolah saya pada waktu SD sampai SMA, saya terbilang anak yang aktif ya, baik di organisasi maupun di kegiatan belajar mengajar. Namun terkadang sering dihukum karena sedikit jahil. Nah, di sini juga saya coba masukannya setidaknya jangan monoton ya. Jangan terlalu mengagungkan diri kita sendiri kalau saya ini rajin waktu bla 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 lah. Tapi setidaknya ada hal yang unik lah seperti itu ya. Tapi jangan pula hal itu sekiranya membuat jatuh kita, tapi sekiranya itu membuat oh ya memang bisa diwajari seperti itu ya. Kemudian pada strata 1 ya, saya masih memilih di kabupaten mana gitu ya kan sebagai tempat melanjutkan pendidikan, yaitu di Fakultas Hukum Universitas ya apa. Setelah selesai saya melanjutkan studi di luar daerah, yaitu di Pascasarjana Universitas ya. Selanjutnya setelah selesai studi, saya mendapatkan tawaran untuk menjadi staf pengajar di kampus waktu saya kuliah di strata 1, dan sekarang saya sudah diangkat sebagai dosen tetap serta pernah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi apa gitu selama berapa periode. Nah, maksudnya ini cerita saya dari saya dilahirkan oleh orang tua ya, pasangan dari suami istri dengan nama ayah ini dengan nama ibu itu ya kan. Kemudian saya lahir pada tanggal berapa, dan kemudian saya juga punya istri namanya siapa dan menikah pada tanggal berapa. Kalau punya anak juga coba disampaikan ya jumlah anaknya berapa, nggak jadi persoalan itu juga menurut saya ya. Kemudian jenjang pendidikan dari SD sampai SMA itu di mana, kalau beda-beda ya maka cantumkan ya. Kalau beda-beda dicantumkan seperti. Tapi kalau saya ini kan karena SD sampai SMA dia di kabupaten yang sama ya, di daerah yang sama seperti itu. Kemudian coba juga ceritakan sedikit saja mengenai diri kita pada waktu kecil ya kan. Apa gimana misalkan aktif ya, rajin ya, atau pernah meraih apa gitu ya, lomba olimpiade nasional ataupun apa. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu panjang ya kan, hanya sedikit saja ya kan. Kemudian coba pula menjelaskan posisi kita ketika melanjutkan studi ya, misalkan kuliah itu di mana, fakultas apa, ngambil prodinya apa, yang pada tahun berapa, nggak jadi persoalan, sampaikan di situ ya kan, ceritakan di situ itu ya. Kemudian yang terakhir itu di deskripsi itu mengenai pekerjaan kita ya, pekerjaan kita saat ini itu sebagai apa ya kan, itu disampaikan ya kan, karena pekerjaan kita ini nanti akan ada pembahasan selanjutnya, yaitu di bagian keberapa itu ya, ke bagian ke 5 atau ke 4 itu ada menjelaskan terkait dengan
atau pekerjaan kita juga ada sakut pautnya. Jadi setiap bagian itu ada sakut pautnya sampai dengan bagian ke-6 seperti itu. Oke, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ada pertanyaan lagi yaitu mengenai bagaimana Anda tumbuh menjadi dewasa, ya kan? Nah, di sini saya coba kasih clue lagi sahabat-sahabat sekalian ya. Maka coba sahabat-sahabat itu untuk menjelaskan diri sahabat-sahabat ya dalam hal didikan dasar hingga mempengaruhi sahabat saat ini. Seperti itu ya. Contohnya ini contoh punya saya ya. Jadi beda-beda lah ya, setiap orang pasti mempunyai cerita yang berbeda, tapi ini setidaknya untuk menjadi gambaran bagi sahabat-sahabat sekalian. Ini contohnya, saya dibesarkan bersama-sama dengan kakak laki-laki saya, ya kan, dalam keluarga yang sederhana, utuh, religius ya, dan penuh dengan kebahagiaan. Orang tua saya sebagai petani, namun ayah saya selalu menanamkan nilai-nilai kemandirian, ketegasan, kepemimpinan yang sederhana dan bertanggung jawab dalam setiap ucapannya. Sedangkan ibu saya selalu memberikan nasihat agar menjadi orang yang jujur dan disiplin. Atas dasar itu, saya selalu memegang teguh apa yang pernah orang tua saya sampaikan, dalam hal ini nasihat ya, dan ajaran dari orang tua saya. Nah, maksudnya di sini mendeskripsikan ya, ketika saya kecil sampai besar ini bagaimana seperti itu, tumbuhnya itu seperti apa. Jadi orang yang pandai memimpin ya kan, mandirinya tinggi ataupun dan sebagainya lah. Ya kan, tumbuh menjadi besar itu melalui siapa, ya kan, didikannya siapa, terus bagaimana, ya kan, itu dijelaskan pula dalam hal poin 1 bagian pertama pada poin 1 huruf atau poin 1 angka 2 ini. Itu ya sahabat-sahabat sekalian terkait dengan poin 1 angka 2. Ini sebagai contoh, barangkali ada hal yang bisa dijadikan referensi juga, nggak jadi persoalan. Oke, kemudian yang ketiga ya, poin 1 angka 3, di mana pertanyaannya itu mengenai bagaimana aktivitas Anda sehari-hari di luar pekerjaan resmi, ya kan? Maka saudara coba jelaskan pekerjaan Anda saat ini ya, dan kebiasaan aktivitas Anda sehari-hari, utamakan mengenai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Nah, itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini saya coba kasih contoh. Pada saat ini saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas apa, ya kan. Kemudian aktivitas di luar dari kegiatan rutin dan pekerjaan resmi saya yaitu memanfaatkan waktu bersama keluarga, ikut andil dalam kegiatan kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian dengan masyarakat ya. Kemudian pendampingan hukum ya, ini aktivitas saya ya di luar dari pekerjaan resmi saya. Kemudian serta aktif dalam berorganisasi. Nah, maksudnya di sini rekan-rekan coba menjelaskan pula mengenai aktivitas sehari-hari teman-teman ya, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, itu jelaskan. Tapi di luar daripada profesi yang pokoknya ya, aktivitas pekerjaan yang pokoknya. Seperti itu. Coba aja dijelaskan. Terserah mau apapun, tapi clue-nya setidaknya harus pandai yang bermasyarakat dan kemudian jiwa sosialnya tinggi juga. Cantumkan pula dalam hal di poin 1 angka 3 ini. Kemudian selanjutnya, ceritakan organisasi apa yang Anda geluti dengan jabatan apa, ya kan? Nah, di sini saudara-saudara ya, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan CPL ya, menceritakan organisasi yang pernah kita ikuti seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya, ini contoh saya ya. Mohon maaf tadi ada gangguan. Nah, ini contohnya. Organisasi yang pernah saya ikuti selama ini yaitu pertama Pramuka,
pada saat saya masih duduk di bangku SMA ya, dengan jabatan sebagai seorang pradana putra seperti itu. Dan yang kedua, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Pada saat menjadi mahasiswa ya, saya diberikan kepercayaan oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas ya untuk sebagai ketua BEM pada waktu itu. Kemudian sebelum menjabat sebagai ketua BEM, saya juga pernah menjabat sebagai sekretaris ya kan. Jadi kata-katanya bisa disesuaikan dengan yang pantasnya saja lah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ISMAHI ya kan, organisasi intra yang berada di luar kampus ya, yaitu Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia sebagai delegasi dari Fakultas Hukum Universitas dan masuk dalam susunan pengurus pusat sebagai wakil sekretaris jenderal pada tahun berapa ya kan. Ceritakan pula ya kan, pokoknya semua organisasi diceritakan atau disampaikan, disebutkan. KNPI ya pernah menjadi bagian dari pengurus DPD KNPI Kabupaten sebelum pada tahun saya diberikan kepercayaan sebagai ketua DPK KNPI Kecamatan. Saya bercerita di sini, saya itu pernah menjadi pengurus DPD KNPI tingkat kabupaten, dan kemudian saya juga pernah setelah jadi pengurus DPD saya menjadi ketua DPK KNPI di tingkat kecamatan saya ya kan. Jadi dari pengurus DPD turun jadi kecamatan, cuman kan jadi ketua, bukan jadi yang lainnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu KI ya, Kongres Advokat Indonesia ya. Pasca saya selesai dari jenjang strata 1, saya mengikuti ujian calon advokat dan berhasil sampai dengan menerima keterangan advokat dan berita acara sumpah ya kan di DPD KI Kabupaten saya ya. Saya sebagai anggota ya kan, karena masih junior juga ya kan, cuman nggak menjadi persoalan, cantumkan saja ketika memang itu adalah organisasi saya yang pernah ikuti dan sekarang masih diikuti seperti itu. Apalagi kalau sahabat-sahabat pun sebagai aktif di KIPP ya kan, kemudian Perludem apalagi, itu nggak apa-apa, sampaikan saja, karena ini menjadi nilai tolak ukur sahabat-sahabat sekalian ketika ketika di interview seperti itu ya kan. Karena makalah ini tadi yang saya sampaikan sebagai cerminan lah, sebagai cerita diri kita seperti itu. Nah kemudian pada poin 1 angka 5, sahabat-sahabat itu diminta untuk menyebutkan minimal 3 orang nama orang ya, minimal 3 nama orang ya selain keluarga dan kerabat kerja di kantor, dan ceritakan bagaimana berinteraksi dengan orang tersebut. Nah di sini saya coba kasih clue ya untuk menjelaskan mengenai orang ini mempunyai pengaruh dalam diri kita, bukan sekadar orang yang berinteraksi seperti itu. Jadi setidaknya orang itu mempunyai pengaruh terhadap diri kitanya, nggak jadi persoalan ya kan. Nah di sini mohon maaf ya karena saya pakainya di HP sehingga banyak gangguan, dan saya minta maaf banget ya teman-teman sahabat-sahabat CPL. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Selama ini banyak orang yang berinteraksi dengan saya, tentu ya, karena bukan hanya 3 orang itu, banyak orang yang berinteraksi dengan saya, karena setidaknya saya pandai bergaul ya kan itu. Namun ada 3 orang yang sering berinteraksi, yaitu pertama ya, beliau merupakan ya kan Fakultas Hukum Universitas titik-titik. Saya sering berdiskusi terkait ilmu hukum dan ilmu kepemiluan, mengingat saya juga itu pernah menjadi asisten beliau ya kan. Itu jadi diceritakan orang ini siapa, kemudian sebagai apa, interaksinya gimana, ketemunya di mana, itu nggak apa-apa diceritakan. Dan apa pengaruhnya untuk kita ya nggak apa-apa kita ceritakan juga ya kan. Kemudian yang kedua, beliau merupakan ya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota titik-titik ya. Awal kami berinteraksi pada saat sama-sama menjalani pendidikan strata 2 ya. Sampai sekarang kami masih berinteraksi walaupun melalui media telepon atau WhatsApp ya. Topik yang sering kita bicarakan mengenai isu-isu hukum saat ini ya kan. Jadi interaksinya itu di mana, kemudian interaksi itu kerap kali membicarakan apa, itu sampaikan juga di situ ya kan. Kemudian yang ketiga ya, beliau merupakan seorang advokat dari organisasi yang sama dengan saya, yaitu KI ya, dan
merupakan teman sejawat dari strata 1. Ya, ini sahabat saya. Saya juga coba untuk cantumkan ya, jadi di poin ketiga ini. Sampai dengan sekarang ya kan. Kami sering berinteraksi membahas mengenai suatu perkara hukum yang ada. Karena sebagai partner ya, otomatis ketika menjadi seorang partner pasti sering ketemu interaksi. Apalagi seorang advokat ya kan. Ya itu sering menjalin komunikasi, membedah kasus, ya pasti sering ketemu lah ya. Komunikasinya apa ya, bisa WhatsApp ya kan. Ini juga saya nggak dicantumkan interaksinya lewat apa, harusnya dicantumkan melalui media WhatsApp ya kan, seperti itu. Itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di poin 2 ya, angka 1 sama poin 2 angka 2 ini untuk jawabannya bisa digabung ya atau dipisah. Untuk jawaban ini ya, jelaskan mengenai orang-orang yang menjadi acuan Anda. Karena diminta untuk menjelaskan orang menjadi acuan ya. Poin 2 angka 1, apa terdapat orang-orang yang pernah atau masih menjadi acuan buat Anda sampai sekarang tentang nilai-nilai dan karakter atau karakter. Kemudian bila ada, siapakah mereka, ceritakan. Nah, ini saya coba kasih contohnya ya. Orang-orang yang saya kenal selama ini banyak yang mempengaruhi hidup terkait dengan nilai-nilai kebaikan dan karakter sampai saat ini. Yaitu orang tua saya, tenaga pendidik, guru atau dosen sampai saat ini ya selalu saya jadikan acuan ya kan dalam kehidupan saya. Dan yang ketiga itu adalah istri saya ya kan, sebagai jadikan acuan. Karena apa? Seorang istri itu tingkat kesabarannya tinggi ya kan. Apalagi yang sudah punya anak kan, seperti itu. Nggak jadi persoalan, kita sampaikan aja apa adanya. Makalah tadi yang tadi saya sampaikan, makalah ini sebagai cerminan diri kita ketika sebelum diinterview oleh tim sel maupun pimpinan Bawaslu provinsi, seperti itu. Jadi kita ceritakan. Kemudian poin 2 angka 3, nilai atau karakter yang bagaimana menjadi acuan, teladani dan Anda praktekkan ya kan. Maka di sini saya coba kasih clue lagi, jelaskan mengenai karakter yang sebagai acuan dan diteladani serta dipraktekkan oleh Anda kepada anak-anak Anda atau lingkungan Anda. Kalau yang punya anak, prakteknya itu kan pasti ke anak ya kan, salah satunya. Kalau yang belum punya anak ya bisa di lingkungan, bisa di kegiatan ya sehari-hari dan sebagainya. Nah, ini contohnya punya saya itu nilai-nilai yang menjadi acuan dan teladani, yaitu mengenai kemandirian, ya, ketegasan, kejujuran, amanah, bertanggung jawab, dan kesederhanaan yang sampai saat ini saya praktekkan, baik di lingkungan keluarga, dalam hal ini keluarga kecil yaitu bersama istri, ya kan, masyarakat, dan sivitas akademik. Ya kan, kalau saya kan aktivitasnya kerjaannya kan di sivitas akademik ya, sehingga ya saya coba praktekkan di sivitas akademik dong, ya kan. Kalau masyarakat, saya sebagai makhluk sosial ya, dan kemudian juga sebagai poin daripada pengabdian masyarakat ya harus dipraktekkan juga ya kan. Kemudian pada poin 3 angka 1 ya, yakinkah Anda berintegritas ya, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, menurut saya jelaskan bahwa Anda ini berintegritas, bahwa sahabat-sahabat CPL ini adalah orang yang berintegritas. Jelaskan saja, nggak jadi persoalan ya kan. Saya juga memberikan penjelasan seperti ini. Sampai saat ini saya masih merasa yakin bahwa saya ini berintegritas, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Karena hal tersebut sudah saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terlebih pada saat menjadi dosen yang mengajarkan nilai-nilai integritas kepada mahasiswanya. Kan seperti itu. Kalau profesi lain ya silakan. Untuk prakteknya di apa, kan kayak gitu. Ya, sebagai advokat ya bisa jadi ketika menerima klien, guru ya ke siswa peserta didiknya, kan bisa seperti itu. Kemudian pada poin 3 angka 2 ya, jika diberikan skor nilai 0 sampai 100 yang menggambarkan skor integritas Anda ya kan, dengan skala 100% sangat berintegritas dan 0% sangat tidak berintegritas ya.
seberapa besar persentase integritas Anda, ya kan. Kemudian di sini saya kasih clue, berikan skor dan jelaskan alasan, namun jangan berikan skor sempurna alias 100%. Nggak apa-apa kita berikan skor, tapi jangan 100%. Saran saya jangan berikan skor, jangan menilai diri kita itu 100% berintegritas, jangan, ya kan. Itu saya sangat memberikan saran sama sahabat-sahabat sekalian, jangan 100% seperti itu, ya. Nah, kemudian ini contoh saya, ya. Jika memang saya dimintai untuk menilai diri saya sendiri, maka skor yang diberikan adalah 90 dari rentang skor 0 sampai 100, ya. Karena tidaklah mungkin saya menilai diri saya dengan skor 100. Saya nggak mungkin dong nilai diri saya sebagai seorang yang sempurna 100%, saya berintegritas. Nggak mungkin seperti itu. Itu egoisme, ya kan. Ya nggak baik pula sifat seperti itu, ya sahabat-sahabat sekalian. Di sini masukkan persentasenya ya dalam hal menjawab, ya, karena instruksinya itu harus ada persentase. Nah, saya di sini kurangnya belum ada atau belum dimasukkan persentasenya. Jadi saran saya sahabat-sahabat ketika membuat makalah di poin 3 angka 2 ini, cantumkan persentasenya. Kemudian pada poin 3 angka 2, sahabat-sahabat sekalian, jelaskan skor, ya, nilai integritas Anda. Mengapa Anda menilai integritas Anda demikian? Nah, saya kasih clue. Jelaskan bahwa tidaklah mungkin ada manusia yang sempurna, serta tidak mungkin memberi skor 100 untuk diri sendiri. Karena alangkah baiknya orang lain yang menilai diri kita dan coba untuk meyakinkan bahwa kita ini berintegritas, ya kan. Di sini saya kasih clue coba menjelaskan diri kita ini nggak bisa memberikan 100% penilaian. Jangan kita, tapi harus orang lain seperti itu. Tapi mencoba untuk meyakinkan kalau kita ini yang integritasnya 100%, seperti itu, ya sahabat-sahabat sekalian. Ini ini contoh punya saya, ya. Argumentasi yang dapat saya sampaikan atas penilaian tersebut yaitu, pertama, ya, saya ini meyakini bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan saya merasa banyak kekurangan. Untuk itu, saya jadikan sebagai motivasi saya agar terus belajar lagi, ya kan itu. Yang kedua, saya memahami utama dari integritas seseorang adalah kejujuran dan karakter. Oleh karenanya, berdasarkan evaluasi dari rekan-rekan sejawat, saya mempunyai kejujuran dan karakter yang kuat. Nah, di sini, ya kan, di lain sisi saya itu nggak memberikan nilai yang 100%, tapi di lain sisi pula ini sebagai pembuktian yaitu dari rekan-rekan kita bahwa kita ini mempunyai integritas yang kuat. Seperti nggak apa-apa disampaikan, tapi bukan dari tulisannya itu ataupun statementnya itu bukan dari diri kita, tapi hasil dari evaluasi orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, saya berpandangan atau menganggap tidak semua kebenaran dan kenyataan harus diungkapkan secara terbuka, ya kan. Tadi yang nggak mungkin juga kalau memang saya ini benar integritas dan kemudian saya disampaikan melalui makalah ini kepada publik, ya, kalau saya ini adalah integritasnya tinggi, integritasnya 100%. Enggaklah mungkin seperti itu sahabat-sahabat CPL, ya. Sehingga saya cantumkan pada argumentasi ketiga ini, ya. Oke, itu ya sahabat-sahabat sekalian pada bagian pertama ini. Nah, oke. Karena tadi berakhir dalam makalah cara pembuatan makalah di part pertama, ya, ataupun pada bagian pertama, ya, itu sekiranya seperti itu untuk dijadikan sebagai dasar teman-teman, ya, atau acuan apabila ada perbedaan pendapat dalam hal mengisi makalah ini, ya. Maka ya saya kira ya mari kita diskusi biar kita sama-sama ya menjadi ataupun mempunyai titik temu dan titik solusi seperti itu, ya kan. Oke, apakah Anda sudah subscribe, ya kan?
Kalau belum, mohon dukungan channel ini dengan subscribe, like, comment, and share ya channel ini agar saya ini lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat terkait dengan kepemiluan dan lainnya seperti itu ya kan. Dan ini video ini tembus 1000 viewers dalam 24 jam, akan saya coba share mengenai cara pembuatan makalah bagian 2-nya ya kan, untuk penyelesaian pembuatan makalah ini ya kan. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian ya. Baik, terima kasih saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian ya, salah atau berbeda pandangan. Mohon maaf, mari kita diskusi terkait dengan hal ini. Saya tunggu diskusinya di WhatsApp grup, saya sertakan di linknya di deskripsi ya kan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon dukungan, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.